Baik Bunda, hari ini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber yang pertama yaitu Bunda Husnul. Bunda Husnul ini adalah guru di kelompok TKA. Bunda Husnul, dari pertanyaan itu yang pertama tentang kurikulum Merdeka Belajar. Upayanya bagaimana Bunda Husnul di sekolah Paut Yasmin? Yang pertama saya lakukan yaitu yang pertama saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga dinas terkait. Kemudian setelah saya mengikuti pelatihan, saya memahami, saya mengajak bunda-bunda melakukan sharing atau tutor sebaya. Saya mengajari bagaimana cara pembuatan dan prosedur pembuatan kurikulum Merdeka, bagaimana cara penyusunannya, tahapannya dari menyusun CP sampai ke CP, RPPM, Promes, Prota sampai dengan RPPH dan modul ajar. Apakah gurunya sudah sepenuhnya memahami Bunda Husnul? Insya Allah semua bunda-bunda di sini sudah memahami. Biasanya kalau ada bunda yang tidak paham akan diadakan konsultasi atau tanya jawab gitu, Bunda. Untuk yang ketiga, pengaplikasiannya apakah ada plus minusnya untuk kurikulum yang baru ini Bunda? Soalnya kita kan juga baru ini ya. Karena kita masih belajar, jadi pastinya masih ada banyak kekurangannya. Biasanya kayak proses pengerjaan penilaian kita masih mencari info bagaimana cara penyusunan penilaian yang baik. Kemudian biasanya untuk tahapan murid baru gitu kan masih belum memahami bagaimana cara kegiatan bermain untuk anak-anak. Nah, biasanya kita evaluasi, adakan setiap hari evaluasi gitu, konsultasi antar guru. Di kelasnya Bunda A bagaimana gitu, kelasnya Bunda B gitu. Nanti kita cari solusi bersama. Untuk yang kedua Bunda Husnul tentang motorik, sensori motorik di TKA sendiri, sensorik motoriknya perkembangannya sudah sampai mana Bunda Husnul? Anak-anak sudah bisa memegang alat tulis dengan benar, gitu sudah bisa, alhamdulillah. Karena ini kan masih awal tahun ajaran baru, anak-anak awal masuk itu masih bingung cara nulis itu bagaimana, cara pegang alat tulis itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah bisa memegang alat tulis yang benar. Itu lebih kalau untuk anak TKA sendiri kita itu ambilnya fokus di motorik halus aja atau kasar aja atau dua-duanya harus? Kalau menurut saya harus seimbang gitu. Biasanya kan kayak ada anak yang masih takut kayak berjalan di atas papan titian itu masih takut kalau masih awal masuk, kecuali anak yang lanjutan dari KB kayak gitu. Menstimulasinya selain itu bagaimana Bunda? Sebelum kegiatan inti biasanya ada kayak pengembangan motorik halus dan kasar. Itu saya adakan permainan-permainan yang menarik yang bisa mengeksplor anak. Kalau dengan media ketika bermain di kelas dengan kurikulum Merdeka yang paling tepat bagaimana? Apa saja yang bisa digunakan? Bisa menggunakan bahan lospat, bisa juga dengan bahan yang sudah APE yang menarik sudah kita sediakan, lalu anak-anak kita kasih petunjuk. Anak-anak mau bikin ini, lalu anak-anak kita beri kebebasan untuk membuat sesuai arahan kita. Misalnya membuat huruf A, terserah anak menggunakan media apa, tapi sesuai dengan arahan kita huruf A gitu. Ya. Masih ada ya di kelas itu anak yang belum bisa mensinkronkan ucapan angka dengan jarinya. Ada, kadang itu masih bingung terbolak-balik bentuknya gitu ya. Ada banyak. Dari sekian anak sekitar berapa persen Bunda? Sekitar, karena ini masih awal ya Bunda, mungkin masih bingung anak-anak menulis bentuk huruf seperti itu menggunakan alat tulis, masih bingung kalau masih awal. Apakah sudah kontak dengan orang tua Bunda untuk menstimulasinya? Ya, saya dulu tuh ada anak namanya Dastan, dia itu masih bingung memegang alat tulis dengan benar. Nah, mamanya itu sibuk, akhirnya karena mamanya sibuk, saya WA, saya kasih tahu, mohon maaf Mama, saya ingin konsultasi terkait perkembangannya Mas Destan. Mas Destan masih
bingung dalam memegang alat tulis yang benar. Mungkin Mama bisa adakan latihan di rumah guna menunjang perkembangannya Mas Desta. Kalau untuk pengenalan warna usia 4-5 tahun saat ini sudah mengenal semua atau ada sisanya belum ngerti? Kalau warna sudah bisa dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris mungkin masih ada yang bingung. Dari seluruh orang tua murid pun kontribusinya ke sekolah bagaimana? Terus apakah mereka semua juga orang tua yang pekerja begitu? Komunikasinya juga bagaimana? Biasanya yaitu saya amati anak mana saja yang kemampuannya kurang dan yang sudah sesuai gitu. Lalu biasanya kalau tidak bekerja saya bilang mamanya ketika jemput tadi kayak gini anaknya gitu. Kalau mamanya sibuk biasanya saya WA gitu. Lalu saya minta tolong untuk pendampingannya di rumah seperti itu. Kadang ada juga sih wali murid yang intinya itu kurang mendukung gitu, terlalu pasrah sama bundanya, ada juga yang seperti itu. Tapi sudah dicoba untuk memberikan arahan ya Bu? Iya, melalui WA kalau sibuk. Oke, dan yang terakhir, apakah sudah berbasis hotspot di sekolah ini? Sudah muncul juga. Terus bagaimana dengan guru-gurunya? Kalau kepada anak-anak implementasi HOTS-nya itu sebelum ke kegiatan bermain, ketika awal kita tanya jawab gitu, kita ajak anak-anak untuk berpikir kritis. Contohnya kayak tadi, lebih cepat mana antara mobil dan sepeda kayak gitu. Di awal pembelajaran itu diimplementasikan, dia persepsi. Ini sudah dilakukan juga oleh guru-guru yang lain ya Bu? Ya, sebagian sudah ada. Sudah cukup menyentuh. Terima kasih banyak.